Jamaah rahimakumullah, ada pertanyaan dari Gatra, alamat Kalimantan. Bagaimana hukum kerja di bank? Maksudnya bank konvensional. Bapak Ibu rahimakumullah, MUI memutus bank konvensional haram. NU Muhammadiyah memutuskan itu syubhat, enggak bisa dinyatakan haram murni, juga enggak bisa dinyatakan halal murni. Perlu saya beri gambaran sama apa enggak sistem konvensional sebagai sistem dengan riba. Riba itu saya punya duit, saya kena musibah, melarat, butuh duit, lalu orang melarat minjam ke saya, malah saya pelokodo, malah saya akali. Oleh mas, saya menilai duitku, tapi benulan nambah 2% misalnya. Nah, mestinya orang susah ini malah mendapat bantuan, ini orang susah malah dimanfaatkan, menguntungkan sepihak dan mendolimi pihak yang lain. Itu namanya full riba, itu full haram. Ngerti? Terus sistem konvensional sebagai sistem itu kalau riba dua pihak, satu diuntungkan, satu didolimi. Kalau sistem konvensional itu melibatkan minimal 4 pihak, bukan 2 belah pihak. Ada pengusaha-pengusaha baik kecil, skala kecil maupun besar, UMKM maupun pabrik-pabrik besar, mereka butuh suntikan dana. Lalu ada masyarakat umum jumlahnya jutaan, mereka punya uang, ada yang punya uang 1 juta, 10 juta, 1 miliar, sekian miliar. Mereka-mereka yang punya uang itu butuh tempat aman untuk menyimpan uang itu. Dan kalau mereka misalnya nggak ada tempat aman untuk menyimpan uang, rasanya tidak mungkin saya punya uang 100 juta harus ngangkat satpam. Maling ngerti kalau tanah saya baru laku. Saya punya duit 100 juta, 150 juta. Tak taruh di rumah nggak aman. Gitu, ngangkat satpam juga piro sak wulan bayar itu. Intinya masyarakat umum jumlahnya jutaan, yang mereka punya duit cash 1 juta, 3 juta sampai 1 miliar. Mereka butuh tempat yang aman untuk uang mereka itu. Kalau di rumah supaya aman, ngangkat satpam, dan itu berbiaya tinggi. Kalau nggak ngangkat satpam, juga nggak aman. Kadang umai kedek barang tanahnya payu. Kertas nggih. Pengusaha butuh suntikan dana. Kadang lek kados gudang garam, itu sekali butuh bisa-bisa 2 triliun barang. Masyarakat umum butuh tempat yang aman. Nah, sama ngerti? Berarti harus ada semacam tandon. Ini air kecil-kecil mengalir kecil-kecil, ditaruh di tandon semua. Setelah ngumpul di situ, maka mereka-mereka yang butuh dana dalam jumlah besar tidak perlu tretean golek utangan yang wong 1 juta, 2 juta. Bayangkan gudang garam misalnya nggak ada bank, butuh dana 2 triliun, terus tretean, mas nyilih 2 juta mas, 3 juta mas. Betapa ribetnya itu untuk mendapat sampai 1 triliun, 2 triliun. Adanya tandon, yang dari tandon itu pengusaha besar bisa langsung pinjam dalam jumlah besar, nggak ribet dengan banyak orang. Adanya tandon itu sebagai keharusan. Bagi yang punya duit di tandon, duitnya aman. Bagi yang butuh modal dari tandon, dia bisa mendapat dana dalam jumlah besar, nggak perlu ribet-ribet. Ada pemilik uang cash, ada pengusaha yang butuh dana, terus ada mediator. Apa ini namanya? Mediatornya jenenge tandon niku namanya bank. Terus ini semuanya pihak swasta, perlu kehadiran negara untuk menjamin. Sopo ngerti suatu ketika nun sewu kobongan, sopo ngerti suatu ketika kerampokan, mati kabeh. Terus hak-hak para nasabah itu kemana ini? Nah, negara wajib hadir untuk menjamin. Kalau nggak ada jaminan aman investasi, maka orang nggak berani investasi. Dalam uang di bank, lek banknya kobongan, yo hilang mas, lah sopo gelem. Nah, ada macam BLBI, macam-macam hadirnya negara untuk menjamin, itu perlu.
Dan karena negara menjamin baik keamanannya atau sewaktu-waktu bank itu kobongan dan seterusnya, maka masyarakat dalam ini pengusaha maupun bank juga secara keadilan sosial mereka punya kewajiban untuk urun ke negara, namanya pajak. Tidak adil kalau negara dikengken jamin sewaktu-waktu kebakaran, negara dikengken menjamin keamanan, tapi masyarakat nggak mau bayar pajak. Masyarakat bayar, negara hadir untuk memberi jaminan. Nyun sewu, berarti ada berapa pihak ini? Negara, pengusaha, masyarakat umum, pemilik dana, terus perantara ini, namanya bank. Nah, dari sini mawon, maka konvensional sebagai sistem nggak sama dengan riba. Yang riba itu dua belah pihak tok, ini untung, ini rugi. Kalau sistem konvensional, sistem perbankan itu bukan dua belah pihak, tapi empat pihak. Kalau riba satu untung satu rugi, sistem ini tidak satu untung satu rugi. Secara umum orang usaha, secara umum kalau kondisi negara sedang stabil, itu biasanya laba sekitar 25 sampai 30%. Itu berarti ekonomi stabil. Laba lebih dari itu timpang. Ada pengusaha terlalu diuntungkan, mungkin ada pihak konsumen terlalu dirugikan. Kalau labanya lebih dari 30%, ekonomi juga nggak stabil, timpang. Kurang dari itu, orang investasi juga rugi. Akhirnya terus orang malas investasi, malas nyambut gawe. Ekonomi macet. Sektor real macet. Umumnya laba itu antara 25 sampai 30, umum nih. Nah, si pengusaha dapat laba 25%, itu tidak dimiliki sendiri. Dia berbagi kepada bank karena dia minjam ke bank. Kepada bank dalam 1 tahun biasanya memberi sekitar 14%. Melihat dia minjamnya dari bank mana. BCA, BNI kadang beda-beda. Tapi secara umum bank minta sekitar 14%. Berarti pengusaha dapat sekitar 10 atau 11. Bank yang dapat 14% itu harus berbagi ke nasabah. Nampak deposan itu loh, yang nampak deposito. Nah, kita yang nyimpan ke bank biasanya diberi sekitar 6 oleh bank itu loh. Sekitar 6%. Bank yang dapat 14% itu harus berbagi lagi sekitar 6%. Berarti dapat berapa? Dapat 8. Itu pun bank ada aturan zaman, ada ya aturan. Bank itu harus menyisihkan dana 2% apa pinten dari keuntungan semua. Niku damel njagani barangkali ada nasabah yang bangkrut, barangkali ada nasabah yang minggat, barangkali ada nasabah mati nopo-nopo belum sempat melunasi utang. Kula mboten ngerti aturannya. Tapi yang jelas disiapkan sekitar 2%. Kalau 1 tahun itu nggak ada masalah sama sekali, 2% itu biasanya oleh bank dijadikan dana sosial macam CSR nopo-nopo ngoten niku untuk membantu masjid, masyarakat sekitar ini. Nah, plus juga wajib bayar pajak ke negara. Kalau dari penghasilan pinten niku 15%, PPN niku pinten? Kula mboten ngerti. Alhasil para rawuh 4 pihak niki berbagi tanggung jawab, juga berbagi hak, berbagi tanggung jawab dan berbagi hak. Tanggung jawab negara itu tadi menjamin, dia diberi semacam pajak oleh rakyat, oleh pengusaha, oleh bank. Terus bank mengamankan asetnya nasabah dalam jumlah besar. Terus dia meminta hak sekitar 8% tadi. Pengusaha banting tulang nyambut gawe, ya kan? Terus dapat hak sekitar 10 sampai 11. Dari sini sebetulnya kalau bank konvensional 100% diharamkan, alasannya disamakan, dikiaskan dengan riba, itu tidak bisa. Riba itu tadi 1 untung 1 rugi dan 2 belah pihak. Bank konvensional 4 pihak, berarti sudah tidak sama. Riba tidak melibatkan negara, bank melibatkan negara untuk
menjamin. Dari situ tidak sama antara riba dan sistem konvensional. Kemudian kalau riba satu untung satu rugi, sementara ini sedikit-sedikit juga berbagi. Ini apa nggih? Nah, hanya yang sedikit kurang adil, kadang nyuwun sewu. Saya yang minjam terus tak pakai usaha, saya untung memberikan ke bank, saya rugi, bank juga nggak mau tanggung jawab. Aku nggak rumah Marzuki, bahkan badi bawara pokok penulan bayar sakmene. Dari situ bank niku mirip-mirip riba. Tapi dari dua sisi tadi, bank itu tidak sama dengan riba. Bahkan dari sisi itu tadi, peminjam itu untung rugi dia tetap bayar bunga. Misalnya ada pengusaha bangkrut, bank itu nggak serta-merta mesti disita atau apa. Itu mesti dipelajari, diklasifikasi, dilakukan kajian, verifikasi, klasifikasi. Kalau kesimpulannya manajemennya orang bagus-bagus, personelnya orang bagus-bagus, murni kemarin itu murni musibah. Misalnya lindu, nopo kecelakaan, nopo kobongan, itu kebijakan bank bukan mensita, biasanya melakukan pemutihan. Ini apa nggih? Terus ada semacam kontrak ulang dan seterusnya. Pakai yang 2% disimpan wae lho. Retas nggih? Nah, niku juga enggak sama dengan sistem riba. Yang sistem riba rentenir niku wis karo wis kon pokoke tetap disita mawon. Nah, krono bank sebagai sistem enggak bisa 100% sama dengan riba. Makanya NU maupun Muhammadiyah belum berani berfatwa halal murni. Nyatanya memang bayar bunga, tapi juga belum berani berfatwa haram murni karena beda dengan riba. Nah, jatuhnya menurut kiai-kiai jatuhnya subhat. Terus di zaman Rasul itu riba nambah riba terusnya, itu mata uangnya emas atau perak yang enggak ada naik turun. Namanya emas ya sekian itu sudah. Nah, sementara kita pakai uang kertas. 1 juta sakniki kali 1 juta 10 tahun kas niku padha napa mboten? Lek uang dinar 1 dinar sakniki misalnya 1 dinar niku 1 gram. 10 tahun kas. Pancet. Sehingga kalau uang itu pakai uang emas perak lalu diminta tambahan lalu disebut riba, itu pantas. Nah, misalnya kulo nyili teng jenengan 1 juta, nyaur 10 tahun kas pancet 1 juta. Ini rugi napa mboten mriki? Rugi napa mboten? Nah, kiai-kiai belum bisa 100% mengharamkan bunga. Karena bisa jadi itu gantinya penurunan nilai. Kompensasi dari inflasi. Penyesuaian harga. Andai pihak bank oleh niku nggih mboten terlalu banyak. Sisi lain para rawuh, nggak mungkin kita mengisolasi diri negara ini. Gelem nggak gelem mesti hubungan dengan negara asing, dengan World Bank, entah pinjam meminjam atau bayar impor ekspor. Lah mosok bayar impor ekspor duit 1 triliun, sak kontainer digawa teko Australia. Ya tambah kerampokan yang dalan. Yang penting di sini ada kolateral, ada emas yang nilainya sama dengan sekian triliun rupiah atau sekian miliar dolar. Negara kan biasanya nggak ada kolateral, negara mana-mana. Lah niku menawi pembayaran ekspor impor cekap by bank lewat bank, mboten perlu duit di sak kontainer terus diusung teng mriki. Nggih, sing penting ongkone pun mlebu terus dimiliki memang ada emas sebanyak itu juga. Kita kirim ke sana, ongkone ya wis mlebu, Australia juga punya emas kolateral dan seterusnya niku. Nah, nggak mungkin kita mengisolasi diri karena ada ekspor impor, ada macam-macam. Sementara negara asing masih pakai bunga. Kalau di dalam negeri kita nggak pakai bunga sama sekali, orang minjam nggak kita kenakan bunga, barang masuk nggak kita kenakan bea cukai. Sementara kita ekspor ke Amerika kemana-mana kena bunga plus kena bea cukai. Apakah jenenge nyangoni kawula minggat itu? Ngerti mboten? Kita kepada negara yang rata-rata non muslim memberi terus. Kita kepada mereka gratisi. Apa gak bangkrut suwe-suwe. Ya lemek 1 juta 2 juta.
wong keuangan negara. Nyun sewu niku kula nembe nderek acara kali Pak Dekarwo. Nah, Pak Dekarwo mempresentasikan tentang perekonomian Jawa Timur. Jawa Timur itu ekspor dari Jawa Timur 1 tahun itu hampir 500 triliun. Sementara Jawa Timur impor itu kisaran 300 sekian triliun. Pokoknya Jawa Timur itu badi itu kisaran 100 triliun. Ekspor hampir 500, impor 300 sekian, badi biro kuwi. Ongkos sakmono, kalau misalnya keluar kita dikenakan, barang luar masuk enggak kita kenakan, iku rugi biro. Sak persen dari sak triliun ini pinten? Akeh wis. 10 miliar. Sak persen dari 100 triliun pinten? Akeh wis pokoke akeh. Akeh. Mboten niku para rawuh. Nah, kita sebetulnya juga memohon kepada kiai-kiai ketika sidang fatwa, itu juga kiai-kiai itu menimbang itu semua. Bukan hanya menimbang dalam negeri, tapi juga melihat ekonomi global itu sistemnya bagaimana. Terus kalau kita nggak pakai itu nanti dampaknya kayak apa? Baru nanti difatwakan. Menawi langsung qala ta'ala qala Rasulullah hasilnya haram. Ngoten tok kula nggih saged.